disetujui oleh Komisi 10 DPR RI, juga di hadapan Menpora yang sekaligus Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, dan ada Exco juga mewakili Bu Vivin. Semua menyetujui, semua fraksi, ada 8 fraksi kalau nggak salah, ya, untuk proses naturalisasi. Kemudian akan masuk ke tahap proses selanjutnya dan diperkirakan akan cepat, ya, bergulir setelah Presiden tanda tangan, ada persetujuan di DPR RI untuk diparipurna, dan nampaknya semua akan mulus ketika akan ada pengambilan sumpah. Dua pemain diaspora kita itu disetujui ya guys, prosesnya mereka oleh DPR, dan mereka itu segera akan bergabung, segera akan bermain di timnas Indonesia. Benar-benar berjalan sesuai rencana. Ini berpotensi akan bermain di waktu yang akan dekat. Nah, setelah kabar besar bahwa DPR RI itu menyetujui proses naturalisasi ini, proses mereka itu dikabarkan sedang dikebut dan diproyeksikan bisa selesai sebelum Piala AFF 2026. Nah, Laurin Ulrich, Pascal Struij, dan Dean Zandbergen sudah tiba di Indonesia untuk jalani proses naturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia. Jakarta, kabar yang telah lama dinantikan pecinta sepak bola tanah air akhirnya datang. 3 pemain keturunan yang selama ini masuk dalam radar penguatan skuad Garuda, yakni Laurin Ulrich, Pascal Struij, dan Dean Zandbergen, dikabarkan telah tiba di Indonesia untuk menjalani rangkaian proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Kedatangan ketiga pemain tersebut menjadi sinyal kuat bahwa program penguatan timnas Indonesia terus berjalan secara serius. PSSI bersama pemerintah berupaya mempercepat proses administrasi agar para pemain dapat segera memenuhi syarat membela skuad Merah Putih pada berbagai agenda internasional mendatang. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun tim nasional yang semakin kompetitif di level Asia. Dengan kombinasi pemain lokal berkualitas dan pemain diaspora yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa, timnas Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing menghadapi lawan-lawan kuat di kawasan maupun dunia. Tambahan kualitas di semua lini. Nama Pascal Struij menjadi sosok yang paling banyak menyita perhatian publik. Bek tangguh yang berkarier di Leeds United tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid, kuat dalam duel udara, serta mampu bermain dalam beberapa posisi di lini belakang. Kehadirannya diyakini dapat memberikan stabilitas dan pengalaman berharga bagi pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Laurin Ulrich merupakan gelandang kreatif yang memiliki kemampuan distribusi bola, visi permainan, dan kecerdasan taktik yang baik. Pemain muda yang pernah menjadi bagian dari kelompok usia timnas Jerman itu dinilai dapat menjadi motor serangan baru bagi skuad Garuda. Di sektor depan, Dean Zandbergen hadir sebagai solusi untuk meningkatkan ketajaman lini serang. Dengan postur tinggi dan kemampuan penyelesaian akhir yang baik, striker muda tersebut berpotensi memberikan variasi baru dalam pola permainan timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan yang memiliki pertahanan rapat. Ketiga nama tersebut sebelumnya memang disebut sebagai bagian dari pemain keturunan yang masuk dalam pemantauan serius untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Media Vietnam bahkan sempat menyoroti langkah PSSI yang dianggap semakin sistematis dalam mencari dan menyeleksi pemain diaspora berkualitas di Eropa. Proses naturalisasi jadi tahap penting. Meski telah berada di Indonesia, proses naturalisasi tetap harus melalui sejumlah tahapan resmi. Mulai dari verifikasi dokumen keturunan, pengajuan kewarganegaraan, pembahasan bersama DPR RI, hingga pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. PSSI berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga para pemain dapat segera didaftarkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada agenda resmi FIFA mendatang. Keberhasilan naturalisasi beberapa pemain sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap performa timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain diaspora terbukti mampu meningkatkan kualitas permainan serta memperdalam kedalaman skuad dalam berbagai turnamen internasional. Harapan besar publik Indonesia. Antusiasme supporter terhadap kedatangan Laurin Ulrich, Pascal Struij, dan Dean Zandbergen sangat tinggi. Banyak pihak menilai ketiganya memiliki kualitas yang dapat langsung memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Indonesia berpeluang memiliki skuad yang semakin kuat dan kompetitif.
Kehadiran pemain-pemain yang terbiasa bermain di lingkungan sepak bola Eropa diharapkan dapat meningkatkan standar permainan timnas Indonesia sekaligus membantu target besar untuk bersaing di level Asia dan tampil lebih baik di berbagai kompetisi internasional. Dengan dukungan penuh dari PSSI, pemerintah, dan masyarakat Indonesia, proses naturalisasi ketiga pemain tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam perjalanan panjang membangun timnas Indonesia yang lebih kuat, modern, dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Laurin Ulrich, Pascal Struijk, dan Dinzan Bergen sudah tiba di Indonesia untuk jalani proses naturalisasi. Siap perkuat timnas Indonesia. Jakarta, kabar yang telah lama dinantikan pecinta sepak bola tanah air akhirnya datang. 3 pemain keturunan yang selama ini masuk dalam radar penguatan skuad Garuda, yakni Laurin Ulrich, Pascal Struijk, dan Dinzan Bergen, dikabarkan telah tiba di Indonesia untuk menjalani rangkaian proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Kedatangan ketiga pemain tersebut menjadi sinyal kuat bahwa program penguatan timnas Indonesia terus berjalan secara serius. PSSI bersama pemerintah berupaya mempercepat proses administrasi agar para pemain dapat segera memenuhi syarat membela skuad Merah Putih pada berbagai agenda internasional mendatang. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun tim nasional yang semakin kompetitif di level Asia. Dengan kombinasi pemain lokal berkualitas dan pemain diaspora yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa, timnas Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing menghadapi lawan-lawan kuat di kawasan maupun dunia. Tambahan kualitas di semua lini. Nama Pascal Struijk menjadi sosok yang paling banyak menyita perhatian publik. Bek tangguh yang berkarier di Leeds United tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid, kuat dalam duel udara, serta mampu bermain dalam beberapa posisi di lini belakang. Kehadirannya diyakini dapat memberikan stabilitas dan pengalaman berharga bagi pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Laurin Ulrich merupakan gelandang kreatif yang memiliki kemampuan distribusi bola, visi permainan, dan kecerdasan taktik yang baik. Pemain muda yang pernah menjadi bagian dari kelompok usia timnas Jerman itu dinilai dapat menjadi motor serangan baru bagi skuad Garuda. Di sektor depan, Dinzan Bergen hadir sebagai solusi untuk meningkatkan ketajaman lini serang. Dengan postur tinggi dan kemampuan penyelesaian akhir yang baik, striker muda tersebut berpotensi memberikan variasi baru dalam pola permainan timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan yang memiliki pertahanan rapat. Ketiga nama tersebut sebelumnya memang disebut sebagai bagian dari pemain keturunan yang masuk dalam pemantauan serius untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Media Vietnam bahkan sempat menyoroti langkah PSSI yang dianggap semakin sistematis dalam mencari dan menyeleksi pemain diaspora berkualitas di Eropa. Proses naturalisasi jadi tahap penting. Meski telah berada di Indonesia, proses naturalisasi tetap harus melalui sejumlah tahapan resmi. Mulai dari verifikasi dokumen keturunan, pengajuan kewarganegaraan, pembahasan bersama DPR RI, hingga pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. PSSI berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga para pemain dapat segera didaftarkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada agenda resmi FIFA mendatang. Keberhasilan naturalisasi beberapa pemain sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap performa timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain diaspora terbukti mampu meningkatkan kualitas permainan serta memperdalam kedalaman skuad dalam berbagai turnamen internasional. Harapan besar publik Indonesia. Antusiasme supporter terhadap kedatangan Laurin Ulrich, Pascal Struijk, dan Dinzan Bergen sangat tinggi. Banyak pihak menilai ketiganya memiliki kualitas yang dapat langsung memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Indonesia berpeluang memiliki skuad yang semakin kuat dan kompetitif. Kehadiran pemain-pemain yang terbiasa bermain di lingkungan sepak bola Eropa diharapkan dapat meningkatkan standar permainan timnas Indonesia sekaligus membantu target besar untuk bersaing di level Asia dan tampil lebih baik di berbagai kompetisi internasional. Dengan dukungan penuh dari PSSI, pemerintah, dan masyarakat Indonesia, proses naturalisasi ketiga pemain tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam perjalanan panjang membangun timnas Indonesia yang lebih kuat, modern, dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia.